Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Eviana. Saya mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dua konsep penting pada pengolahan citra digital, yaitu konvolusi pada citra berwarna dan transformasi ruang warna. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam berbagai aplikasi computer vision seperti deteksi tepi, segmentasi, hingga pengenalan objek. Apa kegunaan dari kedua konsep ini? Untuk konvolusi, yaitu digunakan dalam proses filtering seperti sharpening, itu untuk menajamkan citra, blurring untuk menghaluskan citra, edge detection untuk mendeteksi tepi. Kedua, ada transformasi ruang warna. Itu digunakan untuk mengubah citra dari satu model warna, misalnya RGB, ke model lain, yaitu HSV, YCBCR, dan Grayscale. Pengertian dari konvolusi citra. Konvolusi adalah operasi matematika antara citra atau matrix pixel dengan kernel atau filter. Hasilnya adalah citra baru dengan nilai pixel yang merupakan kombinasi linier dari pixel tetangganya. Nah, biasanya kernel ini berukuran 3x3 atau 5x5. Nah, ini sebagai contoh, saya menggunakan kernel penajaman berikut. Nah, untuk tahapan proses konvolusi, yaitu yang pertama pilih kernel atau filter, kemudian geser kernel ke seluruh citra dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian kalikan nilai kernel dengan nilai pixel yang bersesuaian. Jumlahkan hasilnya, ini menjadi nilai pixel baru. Lakukan juga untuk semua posisi pixel, kemudian terapkan untuk setiap kanal RGB jika citra berwarna. Nah, ini konvolusi untuk citra berwarna. Citra berwarna terdiri dari 3 kanal, yaitu ada red, ada green, ada blue. Kemudian konvolusi dilakukan secara terpisah pada setiap kanal. Setelah semua kanal diproses, hasilnya digabung kembali menjadi citra warna baru. Ini contoh perhitungan untuk konvolusi. Saya contohkan pada kanal R, yaitu berukuran 3x3. Setelah dilakukan perkalian elemen dan penjumlahan, kita memperoleh nilai sebesar 116. Setelah di clipping ke rentan 0 sampai 255, hasil akhirnya adalah 116. Proses serupa dilakukan untuk kanal green dan blue, lalu digabung menjadi citra red, green, blue hasil konvolusi. Nah, ini hasil visualisasi konvolusi dari Python. Setiap pixel baru dihitung dari kombinasi pixel tetangga menggunakan kernel 3x3. Nilai tengah diperkuat dengan bobot 5, sedangkan tetangga dikurangi dengan bobot -1. Akibatnya, bagian tepi pada gambar menjadi lebih tajam. Proses ini dilakukan pada setiap kanal warna red, green, dan blue secara independen. Nah, ini dapat kita lihat perbandingan hasilnya dari sebelum dan sesudah konvolusi. Citra hasil konvolusi itu tampak lebih tajam, terutama pada tepi objek. Nah, ini beda lagi jika kita menggunakan Gaussian blur, maka efek yang dihasilkan justru menjadi lebih halus. Yang kedua, ini ada konsep transformasi ruang warna. Tujuannya untuk mengubah representasi warna dari satu model ke model yang lain. Ini untuk contoh umum, dari RGB ke Grayscale, RGB ke YCBCR, RGB ke HSV. Nah, ini setiap model memiliki keunggulan tertentu. Misalnya untuk YCBCR itu memisahkan kecerahan dan warna, sedangkan HSV lebih menyerupai persepsi warna manusia.
Ini untuk contoh perhitungan transformasi. Contoh RGB ke Gray Cycle, contoh RGB ke YCBCR, contoh RGB ke HSV. Nah, kemudian hasil visualisasi transformasi dari Python. Nah, tadi setelah melakukan konvolusi, ini saya juga melakukan transformasi ruang warna. Dari RGB gambar saya ubah ke Gray Cycle menggunakan cv2.cvt color dengan parameter color RGB to gray untuk analisis intensitas. Kemudian selanjutnya konversi ke YCBCR. Ini agar bisa melihat perbedaan antara kecerahan Y, kemudian CB dan CR. Nah, ini yang terakhir saya ubah ke HSV yang lebih cocok untuk pengolahan warna berdasarkan persepsi manusia, misalnya dalam deteksi warna atau segmentasi objek. Dari masing-masing kanal saya pisahkan menggunakan cv2.split agar bisa ditampilkan satu persatu. Kesimpulannya, konvolusi digunakan untuk memodifikasi karakteristik citra seperti ketajaman atau tepi, sedangkan transformasi untuk mengubah cara representasi warna agar sesuai dengan kebutuhan pemrosesan selanjutnya. Kedua konsep ini merupakan fondasi penting dalam computer vision dan image analysis. Jadi, untuk memahami dua konsep ini bukan hanya penting saja secara teori, tetapi juga menjadi bekal praktis dalam pemrograman AI berbasis citra. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.